Oh ya sudah, kalau rusak. Buat yang makan dulu. Hah? Udah izin ya. Simpen dulu makanannya. Ini hadir semua pada yang nggak masuk anak-anak. Ini ya. Tahu dia aku sakit. Sakit dulu. Iya, apa sakit ini? Dari mana? Astaga. Bisa ngomongnya astaga. Hari ini kita belajar materi SKI ya. Kita belajar latar belakang berdirinya dinasti Abbasiyah dan silsilah kekhalifahan dinasti Abbasiyah. Udah pernah dengar belum gimana latar belakang dinasti Abbasiyah? Belum. Latar belakang ada apa? Dinasti Abbasiyah itu pertama itu pemerintahan Daulah Abbasiyah itu merupakan kelanjutan dari pemerintahan sebelumnya, yaitu Daulah Umayyah yang telah digulingkannya. Dinamakan Daulah Abbasiyah karena para pendiri dan penguasanya itu merupakan keturunan dari Abbas bin Abdul Muthalib, paman Rasulullah. Nah, dan Abbas sendiri itu tuh berasal dari kata Al-Abbas yang artinya, dan itu keturunan dari Bani Hashim. Berdirinya Daulah Abbasiyah sendiri dilatar belakangi oleh terjadinya kekacauan dalam kehidupan bernegara Daulah Umayyah itu ya. Jadi berdirinya Daulah Abbasiyah itu dilatar belakangi oleh kekacauan dari dinasti Umayyah. Perhatiin ya, nanti ibu tanya loh sama orang. Nah, langkah-langkah Bani Abbas untuk mendirikan Abbasiyah itu ada 4. Yang pertama, dengan membentuk gerakan bawah tanah. Tokoh-tokoh yang ikut dalam gerakan tersebut adalah Muhammad Al-Abbas, Ibrahim Al-Imam, dan Abu Muslim Al-Khurasani. Yang kedua, menerapkan politik bersahabat, artinya itu keturunan Abbas tidak menunjukkan sikap permusuhan dengan pemerintahan Bani Umayyah. Betul ya? Dan yang selanjutnya yang ketiga itu dalam gerakannya menanggalkan nama Bani Abbasiyah, tetapi Bani Hashim agar mendapat dukungan dari kelompok pendukung Ali bin Abi Thalib. Dan yang keempat, langkah-langkahnya itu menetapkan wilayah Khurasan sebagai pusat gerakan politik Bani Abbas di bawah pimpinan Abu Muslim Al-Khurasani. Nah, selanjutnya menjelang runtuhnya Daulah Umayyah ini, para khalifah dan pejabat negara lainnya melakukan kekeliruan dan kesalahan yang menyebabkan terjadi kekacauan tersebut. Kesalahan dan kekeliruan Daulah Umayyah menyebabkan runtuhnya daulah tersebut. Jadi kekeliruan itu menyebabkan Daulah Umayyah itu runtuh. Yang pertama itu daulah ini mengistimewakan bangsa Arab atas bangsa lainnya dan menganggap rendah kaum muslim non-Arab atau mawali. Nah, mawali itu kaum muslim non-Arab gitu ya. Dan yang kedua, daulah ini memihak pada salah satu golongan dari suku Arab yang bersaing dalam persaingan antara Arab Utara, Mudariyah, dan Arab Selatan, Imriyah. Dan yang ketiga itu daulah ini menindas para pengikut Ali bin Bani Hashim. Dan yang keempat, ada banyak di antara pemimpin Daulah Umayyah melakukan pelanggaran terhadap ajaran Islam, yaitu bergaya hidup mewah dan berfoya-foya, meniru gaya hidup penguasa Romawi, sehingga para penguasa daulah ini memiliki figur yang lemah. Diperhatiin ya anak-anak. Kelompok-kelompok yang merasa tidak puas terhadap Daulah Umayyah yang menyebabkan runtuhnya daulah tersebut adalah, ini yang pertama ada kelompok Muslim non-Arab. Kedua ada kelompok Syiah dan Khawarij. Nah, kelompok Syiah dan Khawarij itu menganggap Daulah Umayyah telah merampas kekhalifahannya. Dan yang ketiga itu ada kelompok Muslim Arab di Mekah, Madinah, dan Irak yang merasa sakit hati atas perlakuan istimewa terhadap penduduk Suriah. Yang keempat itu ada kelompok Muslim
kelompok muslim yang soleh, baik Arab maupun non-Arab yang menganggap keluarga Daulah Umayyah bergaya hidup mewah jauh dari ajaran Islam. Dan yang kelima itu ada kelompok-kelompok tersebut membentuk suatu kekuatan gabungan yang dikoordinasi dan dipimpin oleh keturunan Al-Abbas, paman dari Muhammad. Selanjutnya, setelah runtuh itu kan dia orang mencari dukungan. Nah, mencari dukungan masyarakat luas, kelompok Daulah Abbasiyah itu melakukan propaganda yang mereka sebut sebagai gerakan dakwah. Nah, mereka itu mencari dukungan dengan melakukan propaganda atau gerakan dakwah. Di samping itu, untuk meraih simpati umat dan dukungan kaum Syiah, mereka juga tidak mengusung nama Bani Abbas, tetapi mengusung nama Bani Hashim. Dia orang tidak memakai nama Bani Abbas, tapi Bani Hashim yang dipakainya. Nah, mereka mengatakan bahwa jabatan khalifah itu merupakan hak keluarga Nabi. Gerakan mereka didukung oleh kaum Syiah, Khawarij, dan Mawali di kota Khurasan yang sebelumnya selalu ditindas oleh Daulah Umayyah bersama nasib kelompok yang tertindas. Nah, inilah yang membuat ketiga kelompok itu mendukung propaganda ini. Ya. Nah, selanjutnya ada silsilah kekhalifahan dinasti Abbasiyah. Daulah Abbasiyah itu tuh berkuasa selama 5,5 abad dan ada 7 khalifah yang berkuasa dari selama 5,5 abad itu. Nah, mereka tuh telah banyak mengukir prestasi dalam berbagai bidang seperti ada kemajuan di bidang administrasi, pemerintahan, kemajuan di bidang ilmu pengetahuan, kemajuan di bidang politik, dan kemajuan di bidang militer, kemajuan bidang ekonomi, arsitektur, dan lain-lain. Jadi dari ke-37 khalifah itu orang banyak mengukir prestasi dan kemajuan-kemajuan itu. Nah, dengan terwujudnya Islam seperti pengetahuan di dunia tak terlepas dari para khalifah Bani Abbasiyah yang pernah memerintah. Nah, ini berikut ini ya catatan khalifah-khalifah yang telah memerintah 37 khalifah itu. Enggak kelihatan ya? Enggak dibacanya di bahan ajaran yang dikirim ya. Tuh, kan ada 37. Yang pertama ada As-Saffah, dia berkuasa 750 sampai 754. Yang kedua ada Mansur, dan ketiga ada Al-Mahdi, dan selanjutnya sampai ke 37. Nah, sampai sini paham nggak? Paham. Ya udah, sekarang ibu kasih tugas ya. Ibu bagi kelompok, 2 kelompok aja. Ini kelompok 1 dan ini kelompok 2. Nih, ibu kasih kertas 1. Tugasnya di sini kalian membuat pohon silsilah. Silsilah ini pohon dari silsilah Bani Abbasiyah yang ke-37 khalifah itu. Semuanya, Bu. Iya, dibuat ya, yang bagus, yang menarik harusan. Muat kok, muat itu kecil-kecilin. Ya, udah ini. Ibu tunggu ya, berapa menit? Ini masalah kalau kita. Bikin pohon doang? Apa itu bacanya? Belum tadi. Bikin pohon nih. Kan udah dikasih. Iya, kan udah ada bahan aja. Oh iya, lupa maaf, Bu. Sorry. Ya, itu. Bikin aja bikin pohon. Pohon silsilah yang menarik, tapi 16 kali dikumpul. Ini waktunya masih lama nggak? Masih, Bu. Satu lagi. Ini kalau ada yang mau ditanyain lagi, silakan. Kalau mau tanya, udah paham semua kayaknya adik-adiknya. Udah belajar ya tadi malam. Nyari di grup. Tadi aku lagi tulis lagi. Udah selesai belum? Belum, Bu. Dikit lagi. Ya udah, itu untuk PR aja ya kalau enggak. Kan waktunya juga udah mau habis ini soalnya. Ya boleh soalnya gede. Kalau dia PR aja, dikumpul minggu depan. Harus yang menarik semuanya itu. Jangan tadi Ya, ya, nanti Bu. ya, nanti dapat hadiah. Pohon doang. Harus diwarna-warnain. Enggak apa-apa kalau diwarna-warnain. Warnain aja.